Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cahaya Filsafat Online. Kali ini kita akan ngaji bersama Pak Fahrudin Faiz dengan tema cinta dari Jalaluddin Rumi. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa perlu lama-lama, mari kita mulai. Kalau dari sisi fikih, Rumi ini Hanafiyah, bukan Syafi'iyah. Kalau dari sisi kalam, Rumi ini Maturidi, Sunni jelas. Jadi di antara sufi besar, kebanggaannya orang Sunni itu Jalaluddin Rumi. Oke. Ada satu kisah yang saya suka waktu Rumi berguru sama Syamsul Tabriz. Satu ketika gurunya ini kan wali itu kan so aneh-aneh. Satu ketika Rumi, kita malam-malam ngobrol gini kan enaknya sambil minum ya. Mbok tolong kamu beliin tuak, beliin arak, nanti kita minum bareng-bareng. Rumi heran, sampean ini sehat Pak Guru? Kan kamu sering gitu hari ini kan, Anda sehat? Mesti gitu. Ya. Sekarang kan sering kamu disindir gitu kan, di WA, di Facebook kan mesti gitu. Anda sehat, yang paling banyak sekarang Anda Muslim. Ya, kalau yang perempuan gampang jawabnya bukan, saya Muslimah. Sama gurunya disuruh beri arak, disuruh beri minum-minuman keras. Kan Rumi, lah gimana guru saya malu nanti kalau ketahuan murid-murid saya, ketahuan orang-orang, wong wali kok malah minum-minum. Loh kamu mau apa enggak? Kalau enggak mau ya enggak usah jadi muridku. Oke. Yalah terpaksa berangkat. Padahal kedai arak itu ada di perkampungan orang Nasrani. Akhirnya Rumi ya wis gampang lah diatur. Terus dia pakai jubah besar. Habis beli terus dimasukin jubahnya biar enggak ketahuan. Kok dilalah orang-orang Nasrani yang ada di situ ngincer, ngapain Rumi di sini? Malah beli minuman keras, diikuti dari belakang. Begitu nyampe depan masjid, teriak ini orang Nasrani, lihat wali kalian, sufi kalian beli minuman keras. Itu orang masjid, masa tau nggak percaya awalnya. Begitu dibuka, coba lihat di jubahnya, bener ada minuman keras di situ. Wah, wali palsu berarti dipukuli banyak orang Rumi di situ. Saat Rumi dipukuli terus gurunya datang, Syamsul Tabriz. Gurunya bilang, kalian salah paham, itu bukan minuman keras, itu cuma air putih biasa. Waktu coba lihat, ternyata benar air putih biasa. Itu sebenarnya pelajaran buat Rumi. Rumi, kamu membanggakan apa? Status, nama besar, kewalian, penghormatan orang lain. Apa benar mereka menghargaimu, menganggapmu penting, menganggapmu besar? Wong cuma gara-gara botol kecil ini aja kamu sudah dipukuli. Jadi tidak ada atribut, tidak ada nama, tidak ada kebesaran, tidak ada kebanggaan. Kalau sama orang lain ya manusia itu begitu. Maka jangan menyombongkan nama besar, jangan menyombongkan nama baik. Mungkin di Indonesia dulu ada ulama yang gara-gara nikah lagi, terus orang se-Indonesia marahin dia. Ada kan begitu? Nama besarnya langsung jatuh. Loh itulah rakyat, itulah masyarakat. Kalau kita mengandalkan pendapat masyarakat, kita menjaga nama baik di tengah masyarakat, apa nama itu? Apalagi di era hari ini kan fitnah, berita bohong berseliweran. Kalau kita andalannya nama baik, besok kamu tak bikinin hoak, namamu langsung jatuh. Maka jangan mikir itu. Tidak usah sibuk dengan orang menganggap aku baik apa enggak. Yang penting lakukanlah, jadilah orang baik. Tidak usah mikir benar enggak aku baik, orang melihatku baik. Ada kebalikannya, aslinya kamu jelek tapi kamu pingin dianggap baik. Itu nanti yang disebut pencitraan. Wong kamu foto aja kan, foto itu kan harusnya nggak menipu, tapi kan kamu cari aplikasi sekiranya wajahmu bisa kelihatan cakep kan gitu. Foto dari depan jelek, dari samping dari samping, kan sering-sering begitu. Bismillah, sekarang kita lihat ya. Kita ambil hikmah dari cerita
Jalaluddin Rumi, jangan pernah menyombongkan nama baik, jangan pernah menyombongkan kebesaranmu, jangan pernah menyombongkan kepandaianmu, jangan pernah menyombongkan apapun itu yang kamu miliki dengan tujuan untuk dipuji sama manusia atau disanjung sama manusia. Karena kalau kamu hanya mengandalkan itu terhadap manusia, nama baik itu cepat jatuh, seperti cerita yang sudah dilakukan oleh Jalaluddin Rumi ketika disuruh sang guru untuk membeli minuman, tiba-tiba diketahui oleh orang Nasrani, akhirnya langsung digebukin karena dikiranya ulama palsu, kiai palsu, wali palsu. Mana ada kiai beli minuman. Akhirnya secara tidak langsung jatuh kebesarannya. Begitulah manusia. Ketika kita terlalu menyombongkan nama baik atau kebesaran apapun yang kita miliki dengan tujuan ingin dipuja dan disanjung oleh manusia yang lain, itu nanti kita akan jatuh. Jadi jangan pernah terlalu menyibukkan, terlalu memikirkan sanjungan orang lain, dan jangan pernah menggedekan diri karena dicaci oleh orang lain. Dicaci tidak tumbang, disanjung tidak sombong, seperti itu. Karena pelukis terbaik pun di dunia pasti ada pembenci dan pengkritik. Jangankan itu, Rasulullah pun ada pembenci dan pengkritiknya. Jadi manusia seperti kita yang biasa tidak lepas dari cacian dan hinaan. Yang kita lakukan adalah lakukan yang terbaik. Nikmati segala prosesnya, fokus pada hal-hal baik yang kita lakukan. Jangan terlalu menghiraukan nama besar, sanjungan orang, image. Itu tidak perlu. Yang perlu kita lakukan adalah fokus pada hal-hal yang baik yang kita lakukan. Baik, kita lanjut. Punya apa Rumi? Sebentar kita lihat garis besar pikirannya sebelum masuk ke cinta. Gagasan dasarnya hampir semua sufi adalah melampaui yang lahiriah. Itu kalimat-kalimatnya Rumi. Dari fihi mafihi itu salah satu karya Rumi yang tidak puisi, tapi bukunya agak tipis, yang ngomong tentang metafisika. Jadi katanya Rumi, segala sesuatu yang tampak di depan kita bukanlah hakikat yang sesungguhnya. Oke. Ini hampir semua sufi bilang begini. Yang lahir itu tidak sejati. Yang kelihatan itu tidak asasi. Baik. Rumi ngasih contoh. Yang tampak dari bumi adalah debunya. Namun di balik debu itu adalah sifat-sifat Tuhan yang mengejawantah. Oke. Dimensi dalamnya adalah emas permata, sementara dimensi luarnya adalah sebongkah batu. Baik. Jadi ini penekanan sangat serius dari para sufi. Kita jangan ketipu oleh lahiriah. Karena yang lebih punya nilai itu adalah yang dibalik lahir. Baik. Ya kalau manusia berarti ruhaniyahnya lebih penting. Kalau itu sesuatu berarti esensinya, bukan eksistensinya. Baik. Yang ruhaniyah bisa menipu.
Bumi itu kelihatannya cuma debu, tapi kalau kamu masuk ke dalam, banyak hal berharga di situ. Ada emas, ada minyak. Banyak juga hal tidak berharga. Lebih kotor dari debu, mungkin kotoran, tapi dia tidak kelihatan, ada di balik yang fisik. Maka jangan ketipu yang fisik. Sehingga katanya Rumi, jangan terikat oleh bentuk, keluarlah dan gapailah makna. Kacamata ini ya kacamata lahirnya. Cuma kan lahirnya tidak penting. Yang lebih penting apa? Maknanya. Alat untuk baca. Kalau cuma lahirnya ya cuma kaca sama plastik sama itu. Dia jadi bermakna karena apa? Ada sesuatu yang dikandung di balik yang fisik apa? Dia bisa dipakai untuk baca. Itulah makna. Atau mungkin pas kamu gatel terus dipakai untuk garuk-garuk. Ini kan makna namanya. Kelihatannya tidak penting, tapi dia maknanya apa itu lebih penting. Teh ini misalnya. Ini kan minum. Biar kamu hausnya hilang. Menghilangkan haus itu makna dibalik barang yang warnanya coklat ini. Itu lebih penting. Jadi haus yang hilang itu lebih penting daripada teh yang warnanya coklat ini. Baik. Jadi bukan tehnya, kualitas apapun teh. Misalnya, kok tidak bisa menghilangkan haus ya, kamu tidak nganggap penting, mungkin tidak kamu minum. Bismillah ya, dicoba ya menghilangkan haus benar apa. Tidak usah dijawab. Kamu nunggu aku ngomong menghilangkan haus apa enggak ya? Ya mesti wae, masuk kamu umur berapa baru paham kalau teh menghilangkan haus. Ya, yang terakhir itu bagus. Baik. Quotes yang sangat bagus dari Jalaluddin Rumi. Yang tampak dari bumi adalah debunya, namun di balik debu itu adalah sifat-sifat Tuhan yang mengejawantah. Dimensi dalamnya adalah emas permata, sementara dimensi luarnya adalah sebongkah batu. Rumi memberikan perumpamaan kepada kita bahwasanya kita jangan terlalu fokus atas cover, atas lahiriah, tapi ada yang lebih penting daripada lahiriah, daripada cover itu adalah makna di balik lahiriah tersebut, di balik cover tersebut. Seperti halnya bumi. Yang tampak dari bumi hanyalah debu, namun di balik debu itu ada emas, permata, ada timah, barang-barang berharga banyak ya. Dan ada juga barang-barang yang kotor juga. Jadi maksud dari Rumi ini mengajarkan kepada kita bahwasanya kita jangan terlalu fokus atas lahiriah yang tampak. Seperti halnya handset ini ya. Handset ini kalau kita fokus terhadap yang tampak, ini hanya sebuah kabel putih. Tapi makna di balik handset ini adalah membantu saya untuk mendengarkan ngaji filsafat secara tenang, secara nyaman. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Hati-hati, jangan tertipu. Banyak hal yang kau anggap sebagai penyebab sebenarnya adalah hijab. Ini penting. Banyak hal lahir, yang lahir ya, karena ini ngomong yang lahir sama yang batin. Yang lahiriah, yang kelihatan, kita nganggapnya ini sebab. Baju membuat kita ganteng. Kemudian amal baik membuat kita masuk surga.
macam-macam, yang lahir-lahir ya. Oke. Katanya Rumi, hati-hati. Yang kita anggap sebab sering-sering malah jadi hijab. Hijab itu sesuatu yang menghalangi kita, malah menjauhkan kita dari Allah. Baik. Banyak hal yang kita anggap, oh gara-gara amalku yang ini loh, sekarang aku jadi tentrem hidupku. Seolah-olah kamu yang bikin hidupmu tentrem dengan kamu beramal. Oke. Allah tidak main di situ. Itu yang disebut hijab. Perannya Allah kamu hilangkan. Kamu menjauh dari Allah gara-gara yang kamu anggap sebab tadi. Baik. Gara-gara amalku ini sekarang rezekiku berkali lipat. Amalmu itu kan sebab. Itu loh. Kamu nganggap dengan kamu beramal terus Allah ngasih kamu. Jadi kayak kamu bisa merentah Allah. Baik. Ini hijab kalau bahasanya Rumi. Bikin kamu malah jauh dari Allah. Seolah-olah kamu yang mengatur ceritanya. Padahal bukan. Baik. Kan sering ya yang ceramah-ceramah, mari kita sedekah sekian, nanti baliknya sekian. Ya, dompet, mana dompet? Kan mesti gitu. Sering-sering. Nah, ndak. Iya mungkin begitu, tapi jangan dianggap sebabnya itu. Terserah Allah lah. Misalnya Allah menjanjikan 7.000 terus kamu cuma dikasih 5.000, apa ya? Kamu bisa komplain. Atau Baik. ayatnya bilang 7.000 terus kamu dikasih 700.000, kan ya ndak suka-suka Allah. Amalmu bukan sebabnya. Baik. Kalau kamu merasa amalmu sebabnya, kalau kamu merasa yang lahiriah sebabnya, biasanya terus jadi hijabmu yang bikin kamu jauh sama Allah. Oke. Seolah-olah yang bikin cerita dirimu. Sodakoah biar nggak ketemu bencana. Seolah-olah kamu yang ngatur ceritanya. Itu yang oleh Rumi disebut hijab. Jangan salah, yang lahir-lahir, yang sering kita anggap sebab, itu ternyata nantinya berubah jadi hijab. Jadi lampauilah yang lahiriah itu. Terus. Baik. Kata-kata terakhir dari Jalaluddin Rumi. Hati-hatilah, jangan tertipu. Banyak hal yang kau anggap sebagai penyebab sebenarnya adalah hijab. Menurut Jalaluddin Rumi, sebagian orang menganggap dirinya adalah sebab atas peristiwa tersebut, sehingga tidak melibatkan Allah di situ. Seakan-akan karena dia melakukan hal itu, itulah yang menyebabkan peristiwa itu terjadi. Misalnya saya ini ya, saya sering mengupload konten-konten motivasi misalnya. Akhirnya teman-teman menonton konten saya dan menjadi termotivasi atas konten yang saya buat. Ketika saya menganggap teman-teman termotivasi karena konten saya, biasanya itu yang menjadi hijab bagi saya semakin jauh kepada Tuhan, kepada Allah. Karena seakan-akan saya menganggap karena saya membuat konten, teman-teman termotivasi sehingga menghilangkan campur tangan Tuhan di situ. Yang seharusnya saya lakukan adalah jangan pernah menganggap peristiwa itu terjadi karena saya, tapi atas dasar Tuhan. Mungkin itu. Thank you yang sudah menonton sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.